Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Dwi? Alhamdulillah. Sehat Baik, ya? Ibu. Alhamdulillah. Maaf Bu Dwi, apakah Bu Dwi punya waktu untuk berbincang-bincang sebentar dengan saya Bu? Iya, Ibu. Monggo. Kebetulan saya masih santai. Ada hal apa yang bisa Ibu sampaikan? Begini Bu Dwi, saya ingin sharing dengan Ibu tentang permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Jadi saya merasa akhir-akhir ini anak-anak di kelas 8 yang saya ampu itu terlihat kurang antusias gitu dalam pembelajaran. Nah, saat pembelajaran itu hanya 10 sampai 15 menit pelajaran saja. Setelah itu anak-anak sudah tidak fokus lagi. Ada yang melamun, ada yang berbicara sendiri dengan temannya. Jadi tidak memperhatikan saya ketika saya mengajar di kelas. Begitu, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu, ya. Oke, Bu Mila, dari Ibu Mila yang telah disampaikan Ibu Mila tentang masalah yang dialami di kelasnya, sebenarnya apa yang Bu Mila inginkan dari obrolan ini? Tentu saja dari obrolan ini saya ingin mendapatkan solusi, Bu, dari masalah yang saya hadapi saat ini. Baiklah, sekarang menurut jenengan, dari kacamata jenengan sebagai guru saat ini, hal apa yang membuat anak-anak bisa terlihat tidak antusias dalam pembelajaran yang panjenengan lakukan? Kalau menurut saya lihat anak-anak itu tidak antusias saat saya mulai menjelaskan materi, Bu. Jadi kan mereka itu karena pelajaran matematika ya, karena matematika itu kan saya harus menjelaskan kemudian memberikan contoh. Begitu. Nah, setelah memberikan contoh saya memberikan soal. Begitu berulang-ulang. Jadi apa namanya? Pembelajaran itu berpusatnya hanya dengan saya gitu, Bu. Nah, mungkin itu yang menjadi penyebab kenapa mereka tidak antusias dalam belajar gitu, Bu. Oh, jadi dari sudut panjenengan, Bu Mila merasa masih memiliki posisi yang terlalu dominan begitu nggih? Kira-kira Iya. ada hal apa lagi yang membuat anak-anak menjadi tidak antusias dengan pembelajaran di kelas? Saya rasa ada hal lain yang membuat anak-anak kurang antusias. Bisa jadi karena metode pembelajaran yang saya lakukan. Jadi saya tidak memberikan metode pembelajaran yang berinovasi begitu, Bu. Monoton itu saja sehingga anak itu tidak bisa mengeksplor dirinya, kemudian mereka juga tidak penasaran dengan apa yang akan nanti Bu Mila lakukan karena setiap hari seperti itu. Paling dijelaskan, kemudian setelah dijelaskan dikasih contoh, setelah dikasih contoh paling ngerjakan. Nah, seperti itu terus. Jadi dari situ mereka nggak tertarik. Apalagi kan ini mapelnya matematika. Sudah mereka mindsetnya matematika susah, pembelajarannya nggak menarik, akhirnya Iya. ya di kelas, akhirnya mereka tidak antusias seperti itu, Bu. Oke, setelah Ibu mengetahui beberapa faktor penyebab kemalasan tersebut, bagaimana kira-kira langkah itu untuk mengatasinya? Nah, supaya anak-anak menjadi antusias, berarti saya harus membuat pembelajaran yang berpusat pada murid. Dan untuk menghilangkan pemikiran negatif bahwa matematika itu susah, sulit, juga saya itu harus memotivasi mereka, memberitahu mereka bahwa pelajaran matematika itu sangat bermanfaat loh buat kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kegiatan sehari-hari itu kamu itu menggunakan matematika sebenarnya secara tidak sadar, seperti dia jajan atau dia
menghitung kecepatan, itu sebenarnya kan juga dia menggunakan materi matematika, tapi mereka tidak sadar, atau dia bisa mengelompokkan benda-benda yang ada di dunia nyata gitu. Nah, dari situ saya ingin ciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga mereka dapat mengeksplor apa yang mereka tahu tentang pembelajaran matematika di dunia nyata seperti itu, Bu. Menarik sekali nih Bu. Jadi sebenarnya pembelajaran yang berpihak pada murid yang menyenangkan ini perlu diterapkan di kelas 9. Iya, saya ingin menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya. Setahu saya dari hasil saya mengikuti beberapa webinar atau mempelajari modul tentang pembelajaran berdiferensiasi itu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan murid gitu. Jadi kalau kebutuhan murid sudah terpenuhi, pasti nanti mereka akan lebih antusias dan bersemangat lagi di kelas. Gitu, Bu. Wah, bagus sekali ini Bu, pembelajaran berdiferensiasi yang bagaimana yang Ibu Mila terapkan di kelas. Nah, jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi ini yang akan saya lakukan adalah pertama membuat modul dulu, Bu. Kemudian untuk diferensiasi kontennya, nanti saya akan mencari sumber belajar yang lain selain buku paket. Nah, jadi anak-anak itu bisa mencari sumber belajar dari YouTube atau dari video pembelajaran yang lain atau dari buku referensi yang lain yang mereka cari sendiri di luar sekolah gitu ya. Nah, dari situ nanti anak-anak saya rencananya anak-anak itu saya suruh merangkum gitu Bu, merangkum materi lalu menyampaikan. Jadi nanti saya memfasilitasi anak tersebut untuk dapat mengolah pengetahuannya dari yang mereka ketahui dari sumber-sumber belajar mereka. Kemudian saya juga menggunakan media yang saya gunakan itu supaya anak nggak bosan. Mungkin saya akan memberikan seperti video pembelajaran, kemudian materinya nanti akan saya rangkum, saya buat di Canva atau PowerPoint seperti itu, sehingga nanti penampilannya menarik, sehingga ketika saya tampilkan di dalam kelas itu mereka, Bu Mila mau menampilkan apa ini? Kayak gitu. Jadi tidak seperti biasanya yang hanya berpusat pada saya saja, tapi nanti dengan alat bantu media pembelajaran, anak itu bisa melihat secara langsung gambarannya, contoh-contoh yang ada di dunia nyata seperti apa. Seperti itu, Bu. Kemudian untuk diferensiasi produknya, itu nanti saya rencananya ingin membuat alat peraga. Jadi anak itu bisa mengeksplor kemampuannya dengan membuat alat peraga. Jadi saya nanti misalnya contoh, saya menampilkan benda bangun ruang sisi datar. Contohnya misalnya ada ruangan yang berbentuk kubus atau balok seperti itu. Kemudian nanti dari ruangan tersebut saya ingin mereka membuat alat peraganya dari kertas. Jadi mereka silakan kamu membuat sendiri dengan jaring-jaring yang menurut kamu bisa membentuk kubus atau balok seperti itu. Jadi mereka bebas, kita bebaskan membuat jaring-jaringnya bentuknya seperti apa, yang penting nanti dapat membentuk kubus atau balok seperti itu. Itu adalah diferensiasi produknya. Kemudian nanti untuk refleksi di akhir pembelajaran juga akan saya lakukan, Bu. Itu juga refleksi itu sangat penting ya, Bu ya, karena itu untuk perbaikan untuk pembelajaran saya di minggu berikutnya. Seperti itu, Bu. Wah,
diferensiasi yang Ibu Mila susun sangat baik sekali. Selain itu, apakah ada yang Ibu Mila lakukan? Mungkin untuk membuat anak antusias dalam belajar, selain tadi menggunakan metode dan media pembelajaran yang bervariasi, mungkin saya akan memberikan ice breaking di tengah-tengah kegiatan, Bu. Jadi ketika saya melihat anak udah mulai suntuk nih melakukan kegiatan, ya udah ice breaking sebentar, kira-kira 2 sampai 3 menit seperti itu. Bisa juga melakukan peregangan, anak suruh berdiri sebentar, kemudian kita lakukan tepuk-tepuk atau lompat-lompat kecil sedikit seperti itu. Jadi mereka sarafnya itu bangun kembali gitu loh. Jadi dia bersemangat lagi. Fokusnya untuk kembali untuk bisa fokus dalam mengerjakan soal pada LKPD seperti itu, Bu. Baiklah Ibu, saya terkesan sekali dengan ide-ide Bu Mila yang disampaikan Bu Mila. Nah, untuk rencana-rencana ini kira-kira pelaksanaannya bagaimana Ibu? Nah, rencananya saya akan membuat modul ajarnya nanti malam, kemudian besok akan saya konsultasikan dulu kepada kepala sekolah dan rekan sejawat. Jadi nanti saya juga akan minta masukan dengan kepala sekolah atau rekan sejawat untuk pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya lakukan. Jadi mulai minggu depan bisa saya laksanakan pembelajaran tersebut di kelas seperti itu, Bu. Oh, begitu ya Bu ya. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah Ibu ini? Apa yang Ibu terapkan nanti? Saya akan berkomitmen dan bertanggung jawab atas hal itu, Bu. Karena menurut saya murid itu kan tanggung jawab saya di kelas. Ya, Jadi pembelajarannya saya lakukan, hasilnya anak pun itu merupakan tanggung jawab saya. Jadi saya harapannya ya yang saya lakukan itu dapat berdampak positif bagi anak-anak. Itu. Jadi sudah pasti saya akan terus melaksanakan kegiatan pembelajaran yang bervariasi agar mereka mendapatkan hasil yang maksimal. Gitu. kalau begitu ya Bu Mila ya, saya rasa cukup sekian dulu perbincangan dari kita. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan Ibu Mila bisa terlaksana dengan penuh semangat. Pokoknya semangat ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Dwi sudah mau mendengarkan cerita saya. Mohon Sami-sami maaf sudah mengganggu Bu Mila. waktunya. Ya, ya sami-sami. Saya permisi dulu Bu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.